sempat ditawar dua kali dan 2 kali, November ke November itu kita sampaikan, itulah yang kita uji tadi, dan kita minta itu harus diakui sebagai bagian daripada kesepakatan yang ada. Nah, tapi kayaknya dia tidak paham dengan gugatan yang kami ajukan, jadi ya sudah, akhirnya deadlock. Ya kalau deadlock, maka sidang berikutnya adalah pembacaan daripada gugatan pada sidang yang akan datang seperti itu. Dan tadi juga saya bertanya sama lawyernya itu yang terus dulu itu ya, saya bertanya arti dari WhatsApp-nya Reza ke Mail, Mail tolong ingatkan sebelum 1 tahun mau perpanjang, dia nggak bisa jawab. Itu dia nggak bisa jawab. Jadi ya kalian artikan aja sendiri ya. Saya sih udah, ya udahlah. Mau gimana lagi, udah ditahan juga kan, nanti tinggal tunggu aja fakta di pengadilan seperti apa. Tapi tadi di ruang mediasi sempat dengar Anu bilang bohong itu apa? Iya, karena lawyernya banyak bohong, bilang katanya si Reza mau kesini, udah di parkiran, tiba-tiba kan seperti yang kalian lihat penikmat sosial media, dia lagi ngapain kan kelihatan. Bodohnya tuh mereka nggak sinkron gitu loh, yang satu bilang di parkiran, yang satu lagi ngapain gitu. Emang kalau ketemu santai aja. apa yang mau disampaikan? Kalau memang tadinya Ya nyesel lah, ngapain orang udah minta izin ke mahkamah atau hakim yang mulia, kan udah diizinin hari ini, ternyata dia tidak hadir kan, berarti kan dia tidak berani berhadapan langsung sama saya. Kenapa nggak berani nih? hadir, apa yang mau disampaikan? Pidana dia harus hadir. Ya nanti kalian lihat lah, kan bisa ditonton secara umum. Tapi momen itu sangat menantikan ya, Mi? Iya loh, padahal pengen ngasih lihat ke kalian loh, gitu. Banyak yang mau dibantah artinya ya, Mi? Ya warna kulitnya beda. Lah yuk. Makasih. Kami tadi Rasman Udah. Gampang. Dia juga lihat. Iya Bu, jangan digituin terus. Kami tadi Pintu. Pelan. Bang, udah ribet bang. Icat. Nah, sini anaknya. Enggak, mundur lagi. Mau keluar ini, mau keluar. Ada wawancara deh nanti kasus gue. Iya. Posting. Icat, apa? Beliin. Apa? Makanan gue. Duduk di dalam. Iya. Oh, pintar. Ini apa nih? Pesan apa kecap? Pesen burger. Wih. Makanan yang dikangenin apa, Mi? Makanan yang dikangenin, makanan rumah. Ami kalian jangan lupa kami Ami dong. Iya. Makan Ami. Iya, ada live musiknya juga. Kaca, woi. Ya, ini kayak tadi kalian mau. Yuk, pelan-pelan yuk. Ya Allah. Ini artisnya Pak Gale ini. Terus. Artisnya Pak Gale ya. Semangat. Hey. Nih, kenapa? Gimana kalau Kami yang menutupi kecantikannya mungkin, semoga selalu diberikan umur yang panjang dan selalu sehat. Setahu aku, jaksa, polisi atau apapun itu, mereka punya jabatan pasti di bawah sumpah. Semoga semuanya amanah, jalannya lurus, menegakkan keadilan sesuai sama yang tadi dibilang sama jaksa-jaksanya. Jadi ya itu aja sih. Dan Niki juga mau bilang ya, ini kan udah masalahnya skincare ya, tentang perskincarean kan ya, dan moga-moga masyarakat Indonesia juga sudah makin pintar untuk memilih membeli produk
produk skincare apa yang dibeli untuk muka, karena muka itu investasi. Jangan karena FOMO, jangan karena dia punya gelar dokter jadi kalian percaya, karena gelar dokter pun bisa kok dibeli dengan gampang gitu. Dan aku tidak merugikan rakyat Indonesia. Nanti bisa dilihat persidangan siapa penjahat sebetulnya yang merugikan rakyat Indonesia. Terima kasih, aku mau ke belakang. Semangat. Iya. Ini kita ke belakang sebentar. Nengok ke belakang Niki. Nikita. Avenger. Biasa nih lucu kali ya dia baku hantam dia. Hati-hati. Medan. Kami lihat aku. Arkana yang masih dirawat biar jangan naik. Semangat Ami. Pasti bisa. Udah bisa. Jangan naik bangku. Dia ini sidangnya kelas tadi di Astagfirullahaladzim. Padahal dapat loh. Penuntutan kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Ditinjau dari sudut kepentingan para pihak dalam pemeriksaan perkara tindak pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dibagi menjadi 3 kategori kepentingan, yaitu bagi penuntut umum, bagi terdakwa atau penasihat hukum, bagi hakim. 4. Berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, keberatan efektif terhadap surat dakwaan meliputi tentang kewenangan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. B. Tentang surat dakwaan tidak dapat diterima. Atau C. Tentang surat dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi rumusan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Adapun uraian penjelasan dari masing-masing ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Tentang kewenangan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Bahwa kewenangan kompetensi pengadilan untuk mengadili ini menyangkut 2 hal. Dan ini kompetensi absolut, yaitu mengenai peradilan apa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, serta kompetensi relatif, yaitu mengenai peradilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. 2. Tentang surat dakwaan tidak dapat diterima. Bahwa pengertian dakwaan tidak dapat diterima tidak diatur oleh ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, kami mencari di dalam doktrin hukum pidana. Menurut Van Bevelen, suatu dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima apabila di dalam suatu perkara yang merupakan delik aduan, namun ternyata dalam proses pengajuan ke persidangan tidak disertai dengan pengaduan atau delik dilakukan pada waktu dan tempat di mana ketentuan undang-undang pidana yang tidak berlaku, atau hak menuntut telah hapus dengan alasan antara lain yang disebutkan daluarsa dan terdakwa meninggal dunia dan seterusnya, yang dengan kata lain syarat-syarat pengajuan tuntutan tidak dipenuhi. Perlu dicatat di sini bahwa apabila suatu perbuatan bukan merupakan tindak pidana, maka putusannya bukan tidak dapat diterima, melainkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau konstrak pertolongan, dan hal ini sudah menyangkut putusan terhadap pokok perkara. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Dengan merujuk pada pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, uraian secara cermat. Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas dan lengkap, tetapi KUHP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu telah cermat, jelas dan lengkap.
Untuk menentukan kriteria tentang suatu perumusan tindak pidana dalam terdakwa itu sudah jelas dan lengkap, hanyalah dapat ditentukan secara positif, dan oleh karena itu hanya mendapat kejelasan dengan hal tersebut perlu kita menyimak kembali doktrin dan jurisprudensi. Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 1986 sehubungan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP, Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk sebagai berikut. Maksud pasal 143 ayat 2 KUHP dengan kalimat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai suatu tindak pidana yang didakwakan adalah bahwa dalam pendakwaan itu harus disebut apa sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan, sehingga tidak cukup hanya menyebut unsur delik terdakwa. Kemudian dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan Perjalanan Kejaksaan Agung RI tahun 1985 halaman 14 sampai dengan 19 dirumuskan pengertian cermat, jelas, lengkap dan sebagai berikut. Selanjutnya mengenai pencantuman waktu dan tempat dilakukan tindak pidana dimaksud untuk memperjelas perumusan tindak pidana yang dirumuskan. Dalam hal ini Dr. Andi Amzah SH dalam bukunya Pengantar Hukum Acara Pidana tahun 1985 halaman 173 menyebutkan bahwa menurut Michael Hopkroft tidak banyak menuntut syarat-syarat penguraian tentang tempat dan waktu. Suatu uraian yang luas seperti daerah tenggang atau salah satu di Netherlands atau di Inggris atau salah satu tempat di Belgia dan di dalam atau di sekitar tahun 1920 sampai tahun 1926 dipandang cukup memadai asal ternyata terdakwa tidak dirugikan dalam pembelaan. Dalam praktek syarat-syarat yang berkaitan dengan formalisasi seperti tanggal-tanggal tangan dan identitas tengah terdakwa sebut syarat formal. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan isi materi dakwaan yaitu uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan disebut syarat materi. Pencantuman syarat formal dan materi dalam penyusunan surat dakwaan itu sendiri sebagai dasar pemeriksaan sidang pengadilan, dasar tuntutan pidana, dasar pembelaan diri bagi terdakwa, dan merupakan dasar penilaian serta dasar putusan pengadilan. Sebagai akhir pembahasan surat dakwaan ini, kami cantumkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 1999 nomor 36K garis datar 1998 yang pada intinya memuat kaidah bahwa walaupun surat tuduhan menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Eksepsi tidak dipermenangkan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedangkan aspek material perkara tersebut tidak berada dalam satu bentuk eksepsi. Ditinjau dari segi materi dan alasan satu eksepsi, maka eksepsi dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk eksepsi, yaitu eksepsi yang menjadi dasar dan alasan yang menjadi bersifat formil, dan eksepsi yang menggunakan dasar atau alasan bersifat materi. Dalam hal ini, Hamzah Hamid dan Harun Muhsin dalam buku pembahasan permasalahan hukum hak bidang penuntutan dan eksekusi tahun 1991 halaman 140 dan 141 menyebutkan bahwa eksepsi yang dapat dipertimbangkan pengadilan hanyalah eksepsi yang diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan. Jadi eksepsi yang didasarkan pada alasan-alasan bersifat materi akan ditolak oleh pengadilan. Karena eksepsi yang demikian melampaui berikut eksepsi yang ditentukan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Biasanya eksepsi hanya demikian menjangkau atau memasuki materi pokok perkara yang diperiksa. Selanjutnya adalah merupakan hal yang wajib bila mana penasihat hukum berusaha sedemikian rupa untuk mencari celah-celah hukum dalam usahanya melemahkan surat dakwaan penuntut umum sepanjang memungkinkan dalam usahanya meringankan beban kliennya. Sedangkan bagi penuntut umum yang akan berusaha meluruskan perbedaan pendapat atau persepsi yang timbul dengan harapan usaha penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan rencana menuju tegaknya keadilan dan kebenaran. Bahwa dalam pasal 156 ayat 1 KUHP telah diatur secara limitatif mengenai alasan-alasan yang dapat penuntut umum menyampaikan. Mohon izin yang mulia, kami lanjutkan. Penuntut umum menyampaikan pendapat sebagai berikut. 1. Keberatan pertama penasihat hukum terdakwa pada halaman 39 sampai dengan halaman 45. Surat dakwaan batal demi hukum dengan alasan karena korban yang sebenarnya PT Graficia mengaku tidak pernah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani dengan perbuatan pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A dan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 369 KUH Pidana Ayat 1 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana junto perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, sehingga surat dakwaan menjadi tidak sah dan melanggar hukum yang harus dibatalkan atau batal demi hukum, dan selanjutnya tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat penuntut umum bahwa tentang surat dakwaan yang harus dibatalkan adalah karena tidak memenuhi rumusan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, dan kemudian Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1986 telah merumuskan tentang ketentuan surat dakwaan sehubungan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Lalu sebagai penyempurnaan tentang surat dakwaan dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 sampai dengan 16 dirumuskan pengertian cermat, jelas, dan lengkap bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang tersebut di atas, penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154 JKTSL garis miring EO.2 garis miring 06 garis miring 2025 tanggal 5 Juni 2025 atas nama Nikita Mirzani telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP, yaitu uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa melalui tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan ini, penuntut umum dengan niat baik ingin memberikan referensi hukum bagi semua pihak, khususnya penasihat hukum terdakwa tentang pengertian korban dalam ketentuan hukum positif. Bahwa ketentuan hukum positif atau dikenal juga sebagai jus constitutum tentang penjelasan dan pengertian korban yang dapat melaporkan dugaan tindak pidana telah diatur dalam pasal 108 ayat 1 KUHP yang menyatakan setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Dan ayat 2 yang menyatakan setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hak tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Bahwa alasan penasihat hukum terdakwa tersebut sudah menyentuh pokok perkara atau di luar ruang lingkup materi eksepsi yang mana akan kita gali dan kita buktikan bersama-sama di dalam acara pembuktian di persidangan nanti. Serta bagaimana mungkin penasihat hukum terdakwa mengatakan saksi Reza Gladys Pretianisari sebagai pelapor tidak ada hubungan hukum dengan terdakwa, sementara pemeriksaan sidang belum dimulai, yang mana untuk mengetahui benar dan tidaknya fakta tersebut tentunya kita harus memeriksa saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti di persidangan. Namun untuk menjawab rasa penasaran tim penasihat hukum terdakwa, maka kami akan menjelaskan sedikit mengenai pihak yang berwenang untuk melakukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik maupun penyidik sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 108 KUHP tersebut. Penuntut umum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM garis datar 154 garis miring JKTSL garis miring EO.2 garis miring 06 garis miring 2025 telah menguraikan secara terang benderang tentang fakta kejadian percakapan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024, dan peristiwa 14 November 2024 yang pada intinya menjelaskan dan menerangkan saksi Reza Gladys Pretianisari mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah akibat perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki yang melakukan perbuatan mengancam melalui aplikasi WhatsApp dengan ancaman secara lisan dan tulisan akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys Pretianisari yang mana uang sebesar 4 miliar rupiah yang diterima oleh terdakwa secara nyata adalah uang pribadi saksi Reza Gladys Pretianisari yang menjadi korban dalam perkara ini. Bahwa sangat kelirulah penasihat hukum terdakwa menyatakan PT Glavik CRM Group adalah merupakan korban bila dikaitkan dengan pasal 108 ayat 1 KUHP. Hal ini mengingat karena tidak ada satu fakta kejadian apapun dalam uraian surat dakwaan yang menyebutkan nama PT Glavik CRM Group, apalagi fakta kejadian tentang menyatakan adanya perbuatan terdakwa Nikita Mirzani kepada PT Glavik CRM Group melakukan percakapan yang mengarah kepada perbuatan ancaman pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia untuk menyerahkan sesuatu
khususnya pada fakta kejadian percakapan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024, dan peristiwa 14 November 2024. Bahwa fakta kejadian dalam uraian surat dakwaan sudah secara terang benderang menerangkan saudari Reza Gladys Pretianisari adalah korban dengan pembuktian fakta kejadian adanya perbuatan saksi korban melakukan transfer uang sebesar 2 miliar rupiah pada tanggal 14 November 2024 dan penyerahan uang sebesar 2 miliar rupiah secara tunai kepada saksi Ismail Marzuki pada tanggal 15 November 2024 dan kesemuanya itu adalah atas suruhan terdakwa Nikita Mirzani. Sehingga telah jelas saudari Reza Gladys Pretianisari merupakan orang yang mengalami dan atau menjadi korban dalam peristiwa tersebut dan merupakan orang yang memiliki hubungan hukum dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saudari Reza Gladys Pretianisari telah sesuai dengan kategori sebagai pelapor sebagaimana disyaratkan dalam pasal 108 KUHP. Namun kembali lagi untuk mengetahui fakta dan kualitas alat bukti dalam perkara ini haruslah dilalui dalam acara pembuktian pada sidang pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai judeks fakti yang berwenang memeriksa dan menguji material perkara ini sesuai wilayah hukumnya. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 2. Keberatan kedua penasihat hukum terdakwa pada halaman 45 sampai dengan halaman 48 surat dakwaan batal dihukum karena surat dakwaan Herawati Subjekto dalam menguraikan subjek hukum yang menjadi korban sehingga dakwaan jadi tidak sah dan tidak lengkap dan tidak cermat. Pendapat penuntut umum bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa masih mengulang keberatan yang pertama dengan substansi subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara aku. Dalam hal ini pendapat kami penuntut umum masih sama dengan pendapat poin sebelumnya, tetapi dapat kami tambahkan melalui tanggapan penuntut umum terhadap nota keberatan ini. Penuntut umum kembali dengan niat baik ingin memberikan referensi hukum bagi semua pihak, khususnya penasihat hukum terdakwa tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bab 13 Pembudayaan Kegemaran Membaca pasal 19 menyebutkan pemerintah daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca. Bahwa dengan semangat pembudayaan kegemaran membaca, kami mengajak agar penasihat hukum terdakwa untuk kembali membaca uraian surat dakwaan nomor geser perkara PDM 154 JKPSL garing 2/06/2025 tentang fakta kejadian percakapan tanggal 3 November 2024, 13 November 2024 dan peristiwa 14 November 2024 serta kesimpulan pada paragraf terakhir dalam dakwaan pertama ke-1 dan atau paragraf terakhir dakwaan kedua. Bahwa dalam paragraf terakhir dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 dan atau paragraf terakhir dakwaan pertama alternatif kedua dituliskan bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki yang mengancam melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys Pretianisari sebagai dokter, sehingga mengakibatkan saksi Reza Gladys Pretianisari mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Dan hal tersebut menjelaskan subjek hukum yang menjadi korban adalah Reza Gladys Pretianisari berdasarkan tentang fakta kejadian percakapan tanggal 13 November dan peristiwa 14 November 2024 yang diambil oleh penuntut umum dari hasil pemeriksaan barang bukti digital terhadap telepon seluler yang dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Polda Metro. Dan hal tersebut adalah fakta hukum sebagai alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan. Bahwa penuntut umum menghimbau kepada penasihat hukum terdakwa agar membaca dengan cermat tentang unsur dakwaan pasal yang dituangkan dalam surat dakwaan dalam perkara aku dan dikaitkan dengan pengertian korban sebagaimana pasal 108 ayat 1 KUHP serta tentang fakta hukum yang menerangkan tidak ada satu fakta kejadian apapun dalam uraian surat dakwaan yang menyebutkan nama PT Graficia RMH Group. Apalagi fakta kejadian tentang menyatakan adanya perbuatan terdakwa Nikita Mirzani kepada PT Graficia RMH Group melakukan percakapan yang mengarah kepada perbuatan ancaman pencemaran nama baik atau pembukaan rahasia untuk menyerahkan sesuatu, khususnya pada fakta kejadian percakapan tanggal 3, 13, dan 14 November 2024. Bahwa fakta kejadian dalam uraian surat dakwaan sudah secara terang benderang menerangkan Reza Gladys Pretianisari adalah korban dengan pembuktian fakta kejadian adanya perbuatan korban melakukan transfer uang sebesar 2 miliar rupiah pada tanggal 14 November 2024 dan penyerahan uang sebesar 2 miliar rupiah secara tunai kepada saksi Ismail Marzuki pada tanggal 15 November 2024. Dan kesemuanya itu adalah atas suruhan terdakwa Nikita Mirzani. Hal ini perlu disampaikan oleh penuntut umum agar penasihat hukum terdakwa mulai belajar untuk menuliskan tentang fakta hukum dan fakta kejadian dalam eksepsinya dan bukan menuliskan tentang perasaan atau terawangan dalam eksepsinya. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak.
3. Keberatan ketiga penasihat hukum terdakwa pada halaman 45 sampai dengan halaman 55. Surat dakwaan batal demi hukum karena jaksa penuntut umum melakukan manipulasi hukum berupa penyelundupan pasal di dalam menyusun surat dakwaannya sehingga berubah substansi delik yang awalnya delik umum menjadi delik aduan. Pendapat penuntut umum bahwa dapat kami sampaikan sejatinya penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional. Karena sudah menyentuh hal-hal di luar lingkup materi eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, tetapi kembali kami penuntut umum dengan yang baik, di mana persidangan ini memiliki tujuan untuk mengungkap secara terang benderang hal-hal yang berkaitan dalam proses penanganan perkara terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa penuntut umum yakin dan percaya penasihat hukum terdakwa telah melalui proses pendidikan di Fakultas Hukum dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada penasihat hukum terdakwa, maka pada kesempatan ini penuntut umum hanya sekedar mengingatkan tentang satu mata kuliah hukum tentang mata kuliah hukum acara pidana, di mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana pada bab 15 tentang penuntutan, bahwa kewenangan penuntutan diatur dalam pasal 137 sampai dengan pasal 144 KUHP. Bahwa tentang pasal 144 KUHP adalah khusus mengatur tentang perubahan surat dakwaan oleh penuntut umum yang memberikan hak serta kewenangan kepada penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan sebelum sidang pengadilan dimulai, baik untuk menyempurnakan maupun untuk mencabut penuntutan, dan perubahan ini hanya dapat dilakukan satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 47K/KR/1945 tanggal 28 Maret 1957 yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan atau surat dakwaan dan bukan tuduhan yang dibuat oleh polisi berkas perkara. Begitupun secara ekspresif verbis dinyatakan dalam pasal 182 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang pada pokoknya menyatakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Bahwa kembali dengan niat baik, penuntut umum dalam kesempatan ini ingin berbagi ilmu pengetahuan kepada penasihat hukum terdakwa tentang sebuah asas dominus litis yang melekat pada kejaksaan, yang selama ini mungkin belum pernah dipelajari oleh penasihat hukum terdakwa. Bahwa asas dominus litis berarti jaksa penuntut umum adalah penguasa dan pengendali perkara atau pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah suatu perkara pidana akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Asas ini menegaskan bahwa jaksa memiliki kendali atas jalannya suatu perkara pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Hal ini sangat penting kami sampaikan agar kemudian hari dalam perkara lainnya penasihat hukum terdakwa tidak heran dan tidak bingung adanya perubahan pasal